Kenapa BIN itu bikin channel YouTube? Banyak yang bilangnya BIN official, kasih Betul. lambang, tapi ternyata Betul. itu palsu ya Mas Ya. ya. Kalau ketemu orang atau ketemu kelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai BIN Mas, yang mengaku-mengaku sebagai oknum BIN gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Pinaringan Berkah. Alhamdulillah hari ini kita ada undangan dari Badan Intelijen Negara untuk acara bersama Deputi 7 Pak Wawan Purwanto. Nah, apa yang akan kita lakukan di sana, apa yang akan kita sama-sama diskusikan, simak terus video ini. Sebentar, kita tetap harus jaga kesehatan ya. Jadi harus tetap pakai masker. Jangan lupa. Nah, kita dalam perjalanan nih menuju kantor Badan Intelijen Negara. Tentu untuk kerahasiaan intelijen ya tidak boleh kita rekam ya di kantornya, tapi belum tahu sih, kayaknya sih nggak boleh. Pertemuan kita nanti dengan Deputi 7. Deputi 7 itu bidang informasi dan komunikasi, sekarang dijabat oleh Pak Wawan Purwanto yang dulu sering bertahun-tahun nongol di televisi sebagai pengamat intelijen. Saat ini beliau jabatannya adalah Deputi 7 Badan Intelijen Negara. Ini yang ngurusi semua komunikasi keluar kepada publik oleh Badan Intelijen Negara. Ini baru nih, Deputi 7 ini baru ada dibentuk dengan Perpres tahun 2017. Jadi baru 3 tahun ya. Mungkin netizen, para spy master cukup heran bagaimana mungkin seorang Badan Intelijen Negara kok punya humas, Badan Intelijen Negara kok ada public relation. Nah, sebenarnya hal itu sudah lama didiskusikan di kalangan para pengamat intelijen, kalangan intelijen scholar di seluruh dunia. Pada garis besarnya kita punya dua pendapat utama. Yang pendapat pertama dari Sherman Kent, itu instrukturnya CIA. Yang kedua pendapat dari Robert Gates, itu ahli intelijen Inggris. Nah, Sherman Kent mengatakan intelijen bisa saja dalam tanda petik terbuka dalam operasi-operasi tertutupnya. Jadi ada humas, tetapi sebenarnya yang disampaikan itu tidak terkait langsung dengan operasi yang sedang dijalankan. Jadi ini public relation, tentu informasinya benar ke masyarakat, tapi lebih pada sosialisasi. Nah, kalau mazhab yang Robert Gates itu dia sama sekali nggak membolehkan intelijen itu punya humas atau public relation ya. Ya, Indonesia tampaknya memilih Sherman Kent, mirip seperti CIA. Kalau para spy master, subscriber akun Ridwan Jogja melihat website CIA, nanti bisa diklik ya websitenya www.cia.gov ya. Itu di situ bahkan banyak sekali kuis-kuis ya, kalau bahasa kita giveaway gitu ya, yang disampaikan kepada netizen dengan harapan publik Amerika Serikat tertarik untuk ikut memikirkan, tertarik untuk ikut berpikir yang efektif tentang bagaimana intelijen itu harus dijalankan. Mohon maaf ini agak bumpy roadnya gitu. Jadi sampai mana? Oke. Ya, saya ambil contoh YouTube ya, di YouTube-nya CIA itu dia bahkan menunjukkan bagaimana berkarir di CIA, ya kan? Coba dibuka YouTube CIA. Nanti aku cantumin deh linknya di deskripsi YouTube resminya CIA.
Di situ mereka menunjukkan bagaimana mereka merekrut orang yang ahli bahasa Arab, bagaimana merekrut orang yang ahli bahasa Cina, dengan perannya masing-masing ya. Lalu orang sering bertanya, apakah yang muncul di YouTube itu agen CIA beneran? Jawabannya tidak mungkin. Itu jelas bukan agen CIA beneran, itu figuran ya, figuran artis gitu yang disewa oleh CIA terus berpura-pura berperan memainkan role playing sebagai seorang agen. Gimana sih cara kerja agen, gimana sih situasi dalam kantor CIA dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan terbuka tapi sebenarnya tetap tertutup gitu. Jadi Badan Intelijen Negara saat ini sedang mencoba terus memperbaiki pola public relation-nya ke masyarakat. Ya, ini upaya yang bagus ya. Mereka punya channel YouTube, mereka punya Instagram, punya Twitter ya. Nanti kita akan sama-sama lah nanya Mas Wawan ya, Pak Wawan, gimana visi BIN di media sosial. Jadi jangan skip, ikuti terus perjalanan saya bertemu Deputi 7 Badan Intelijen Negara. Yuk. Master subscriber channel akun YouTube Ridwan Jogja, aku sudah ketemu sekarang dengan Mas Wawan Purwanto. Beliau adalah Deputi 7 Badan Intelijen Negara. Nah, ini kita mau tanya-tanya nih Mas Wawan. Ya. Kenapa sih BIN yang mestinya kan BIN itu intelijen ya? Kenapa BIN itu bikin channel YouTube? Kenapa masuk di media sosial? Ya, memang media sosial sekarang itu di semua kalangan memakai, apalagi kalangan milenial, dan di sana banyak sekali hal-hal yang perlu kita literasikan kepada publik secara masif. Ya. Perlu kita kenalkan mengenai hal-hal yang mestinya boleh dan mana yang dianggap melanggar, sehingga aturan-aturan itu tetap harus dipakai. Dan banyak akun-akun palsu Iya. yang mengatasnamakan Badan Intelijen Iya, Negara. itu. Jadi banyak yang bilangnya BIN official, kasih Betul. lambang, tapi ternyata Betul. itu palsu ya Mas Iya. ya. Jadi satu-satunya Iya. yang benar akun BIN, nanti aku tulis di deskripsi. Iya. Itu satu-satunya yang benar itu ada Mas Wawan Purwantonya. Iya. Jadi kalau teman-teman Betul. ngelihat yang lain itu palsu ya. Betul. Itu penting ya Mas ya, Betul, perlu penting. disampaikan. Terus Karena- satu lagi Mas, kalau negara-negara lain seperti Amerika kan CIA juga punya YouTube gitu Betul. ya. Dan BIN ini baru memulai gitu. Betul. Kira-kira nanti ke depan apa Mas proyeksinya untuk channel BIN itu di YouTube? Ya, kita memberikan apa yang terbaik untuk bangsa ini, termasuk hubungan internasional juga kita punya relasi-relasi juga pada seluruh bangsa. Karena apa? Banyak warga negara asing yang juga perlu kita lindungi yang ada di Indonesia. Begitupun kami menitipkan rakyat Indonesia yang berada di negeri-negeri sahabat itu supaya juga dilindungi. Karena bagaimanapun juga mereka adalah tetap menjadi kewajiban Badan Intelijen Negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan menjaga keselamatannya. Sehingga ini negara bangsa yang demikian luas ini perlu kita berikan suatu pencerahan dalam koridor masyarakat bangsa yang luas. Jadi kita tidak hanya berkutat pada kepentingan nasional semata, tapi bagaimana Seluruh hidup berdampingan umat manusia. Ya, cuma itu Oke. bisa, dan ini menjadi kewajiban Ya, Badan Intelijen Negara. terakhir sekali Mas, ini tips buat teman-teman netizen di medsos kalau ketemu orang atau ketemu sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai BIN Mas. Kan ini ada nih kasus-kasus di berbagai daerah, bahkan tadi Mas Wawan nyampaikan ada akun-akun palsu nih, baik di Twitter, di Instagram maupun di Facebook yang mengaku sebagai oknum BIN gitu. Nah, caranya gimana itu Mas Ya. kalau ada yang begitu, bahkan ada yang sampai minta uang dan sebagainya? Ya, kalau mengaku-ngaku berarti dia punya maksud tertentu ya. Kalau di dalam operasi intelijen pasti tertutup. Nah, tidak boleh. Karena kalau dia ngaku di dalam operasi intelijen pasti malah gagal misinya. Berarti kalau ada yang mengaku-ngaku pasti ada sesuatu di balik itu dan menyalahgunakan yang ada. Dan silahkan untuk dilaporkan. Dilaporkan ke Saya kira polisi ya? Ya, itu sehingga biar ditindaklanjuti dengan kebenarannya, apalagi kalau meres, minta uang atau untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar. Ya, silahkan
tindak lanjuti, nanti juga dari pihak BIN tentu juga akan memverifikasi apakah ini betul atau tidak, dan selanjutnya akan di cross juga ke binda yang ada di seluruh Indonesia, termasuk misalnya di luar negeri juga ada perbin, dan semuanya ini adalah demi yang terbaik lah, sehingga tidak ada yang menyalahgunakan apalagi untuk kepentingan pribadi dan melanggar hukum. Terima kasih banyak Mas Sama-sama. Wawan Purwanto, Deputi 7 Badan Intelijen Negara. Jangan lupa guys, subscribe channel akun resmi BIN atau nanti tulis di bawah, dan terus pantau, simak terus di media sosial. Terima kasih Mas Wawan. Iya, sama-sama.